Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 29 Januari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada surat Paulus kepada Timotius, 1 Timotius pasal yang pertama. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan sebentar kita renungkan sungguh memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur, terima kasih buat kasih setia, berkat, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata kami alami. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang kami alami membuat kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Karena itu kami mau hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Setiap kali kami membaca serta merenungkan bagian firman Tuhan, Kau mampukan untuk kami dapat memahaminya. Serta Tuhan menolong kami untuk kami dapat menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11 sebagai bahan perenungan bagi kita sekalian hari ini. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah acara seremonial ketika seorang pejabat diminta memberikan sambutan, kadang-kadang ia mengutus seorang wakilnya untuk mewakili dirinya tentunya sebagai seorang pejabat. Umumnya hal itu terjadi karena ada tugas yang waktunya bersamaan, namun secara status lebih tinggi atau tidak bisa ditinggalkan tugas yang harus dikerjakan oleh seorang pejabat. Sekalipun yang hadir adalah orang yang berbeda, orang yang mewakili tetap membawa bersamanya kewibawaan pejabat itu. Rasul Paulus menyebut Timotius sebagai anakku yang sah di dalam iman. Dengan status sebagai anak rohani, Timotius diyakini telah mengerti pengajaran Rasul Paulus
Oleh karena itu Timotius pun dipercaya untuk tinggal di Efesus serta mengajar dan menasehati orang-orang di sana supaya mereka tetap mengikuti ajaran yang benar. Sebagai utusan, Timotius memiliki kewibawaan dari Rasul Paulus. Sekalipun Timotius masih muda, dia bisa percaya diri mengajar di tengah-tengah jemaat dan menasehati jemaat yang masih mengikuti ajaran lain. Memungkinkan jemaat yang diajar oleh Timotius secara usia lebih banyak dibanding dengan Timotius. Dan sebagai anak rohani Rasul Paulus, dia telah menerima ajaran yang benar, sehingga mampu menunjukkan kebenaran itu kepada orang-orang lain dan menghasilkan kasih yang sejati dalam kesucian dan iman. Jika demikian halnya, kita harus pula menjadi anak Tuhan dalam arti murid yang telah mengerti ajaran Tuhan dan utusan yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjadi seperti Timotius yang belajar dan menyerap segala kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan dan diteruskan oleh para rasul melalui Alkitab yang kita warisi saat ini. Kita harus bisa menunjukkan kualitas iman bahwa kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran yang diajarkan kepada kita. Jadi dengan demikian kita menjadi duta kebenaran. Kita menjadi duta kebenaran, yang pertama kita bisa menunjukkan hal yang tidak benar dan memperbaiki kesalahan. Kita bisa menegur orang lain yang bersalah supaya kembali ke jalan yang benar. Dan kedua, sebagai duta kebenaran, kita berani, tidak takut atau minder untuk mengajarkan kebenaran, sekalipun pada umumnya ajaran yang beredar adalah hal yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Selagi yang kita ajarkan adalah sejalan dengan firman Tuhan, kita harus dengan berani, tidak takut untuk mengajarkannya itu. Karena firman Tuhan adalah hidup, firman Tuhan bisa mengubah siapapun. Apa yang kita tampilkan bukanlah status sosial atau ekonomi, bukan pula kedudukan dari jabatan kita, melainkan kebenaran yang telah diajarkan kepada kita melalui pemberitaan dan pengajaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika ada undangan untuk belajar firman Tuhan, kita mau menghargainya sebagai berkat Tuhan, maka dengan antusias kita mau belajar. Dengan pembelajaran firman Tuhan, kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Kita semakin mengerti ajaran-ajaran yang sehat. Dan tentunya ajaran yang sehat ini juga untuk dapat melindungi kita dari pengaruh pengajaran-pengajaran yang sesat. Demikian juga kita bisa menjadi berkat dengan menegur orang yang telah melakukan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran sehat yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan percayalah, ketika kita melakukannya untuk Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Tentunya boleh mendatangkan berkat, baik bagi orang yang menyampaikan, demikian juga saudara-saudara yang mendengarkan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang menghargai firman Tuhan dan menjadikan firman itu untuk kami menjadi terang bagi dunia. Dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain yang seringkali kami harus menemukan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman. Kami dengan berani untuk menyampaikan kebenaran firman, karena kami tahu kebenaran firman Tuhan memiliki kuasa untuk bisa mengubah siapapun. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan yang salah, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.